Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Masih semangatkah kalian untuk belajar? Ya, saya harapkan kalian masih semangat untuk belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebagai makhluk yang paling sempurna, meskipun demikian, manusia dalam hidupnya masih memerlukan petunjuk agar tidak tersesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada para rasul-rasul yang berupa kitab dan suhuf supaya disampaikan kepada umat. Kitab adalah wahyu Allah yang telah dibukukan, sedangkan suhuf adalah wahyu Allah yang masih berupa lembaran-lembaran. Sebagai orang Islam, kita wajib mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab suci kepada para rasulnya. Mempercayai adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab suci yang wajib kita percaya ada 4: Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi, iman kepada kitab Allah adalah mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya agar dijadikan pedoman dalam hidupnya. Nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Kitab-kitab Allah yang wajib untuk diketahui dan diimani bagi umat Islam ada 4, yaitu 1. Taurat. Kitab Taurat adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dijadikan petunjuk baginya dan umatnya. Perhatikan firman Allah di bawah ini. Inna anzalna taurata fiha hudaw wan nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Kitab Taurat berisi 10 perintah yang dikenal dengan The Ten Commandments. Kitab Taurat diturunkan sekitar pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah antara Israel dengan Mesir. Pada awalnya kitab Taurat ini belum dibukukan. Baru di sekitar tahun 800-an sebelum Masehi, kitab Taurat untuk pertama kalinya dibukukan dengan menggunakan bahasa Yunani. Kedua, Zabur. Kitab Zabur adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Perhatikan firman Allah di bawah ini. Wa'utina Dauda Zabura. Saya ulangi lagi ya. Wa'ataina Dauda Zabura. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab Zabur hanya berisi tentang nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Zabur yang asli menggunakan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Oleh karena itu, kitab Zabur yang masih beredar sekarang ini sangat diragukan kebenarannya. Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Perhatikan firman Allah di bawah ini. Yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Kitab Injil berisi tentang akidah dan ajaran untuk hidup dengan keadaan zuhud serta menjauhi kerakusan dan ketamakan dunia. Kitab Injil yang asli ditulis dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab Injil yang sekarang ini berbeda dengan kitab Injil asli yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam bentuknya yang sekarang ada sejumlah pengikut Nabi Isa alaihissalam yang memasukkan karangannya ke dalam kitab Injil. Mereka adalah Matius, Lukas, Markus, Yahya. Oleh karena itu, Injil tersebut dinamakan menurut pengarangnya, yaitu Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, dan Injil Yahya. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia sampai akhir zaman. Kitab Al-Quran berisi syariat yang menghapuskan hukum yang lama dan melengkapi dengan hukum yang baru. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Isi Al-Quran berupa panduan filsafat alam semesta, catatan, sejarah, cerita-cerita, nasihat-nasihat, dan hiburan, dan dasar-dasar hukum serta doa-doa. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran memiliki nama lain yaitu Al-Kitab, artinya tulisan, Al-Furqan, artinya pembeda, Az-Zikru, artinya peringatan, Al-Huda, artinya petunjuk, Al-Mubin, artinya penjelas, Al-Kalam, artinya firman Allah. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setelah Al-Quran tidak ada lagi kitab suci. Pokok-pokok isi kandungan Al-Quran meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlak, hukum sejarah, dasar-dasar ilmu pengetahuan, janji dan ancaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan memiliki banyak fungsi dan hikmahnya. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk dan jalan yang lurus. Perhatikan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 89, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran untuk menjelaskan semua masalah dan sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber segala ilmu. Ketiga, Al-Quran sebagai obat atau syifa khususnya penyakit rohani. Yang keempat, Al-Quran sebagai sumber hukum. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahami dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.